Bagaimana tawasul kepada beliau biar kita memuliakan beliau dan menghormati beliau. Ila hadrati, begitu tuh, ila hadrati. Jangan langsung, jangan ila hadrati nabiyuna Muhammad, jangan sebut kemuliaannya. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Apalagi? Wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebut keluarganya, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ulillahi lahumul. Tuh begitu Pak. Jangan ila hadrati Nabi Muhammad, kurang sopan, sebut keagungannya. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa zuhrina. Udah pokoknya sajung seagung-agungnya Nabi kita Muhammad. Apa hanya kepada Nabi Muhammad? Kepada orang-orang yang mengikuti kuduah Nabi Muhammad. Siapa mereka? Para sahabat, para syuhada, para ulama. Kita pakai hadrati. Terus summa ila hadrati apa? Jami'is sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau summa ila hadrati jamil khulafair rasyidin, gitu ya Pak ya. Itu jangan pakai ila ruhi, jangan. Untuk kelas para nabi, para rasul, para wali, ya, para ulama, itu jangan pakai ila ruhi. Sebab orang-orang yang dia wafat berjuang di jalan Allah cuman penglihatan manusia biasa, dia mati, tapi hakikatnya mana dalilnya? Kata Allah, jangan kamu menyangka, jangan kamu mengira orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang kamu nyatakan mati. Enggak, mereka hidup. Bahkan dalam ayat lain mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu. Kapan mati sebenarnya? Kata guru saya Kiai Haji Abdullah Musta'in bin Kiai Haji Abdul Manan, beliau ahli thariqah, para rasul, para nabi, para wali, para syuhada mati, sebenarnya mati nanti pada tiupan sangkakala yang terakhir, baru mati beneran. Mana buktinya? Kita sering mendengar ketika ada acara haul ulama-ulama besar, banyak orang yang nemuinnya ya kayak Abah Astari, itu Abah Astari yang di Kresek, itu waliullah. Apabila ada acara haul, banyak orang yang pernah ada orang yang mau datang ke rumahnya nggak tahu jalan, dianterin sama Abah Astari, padahal orangnya udah meninggal puluhan tahun. Itulah karomah, disebut karomah. Jadi kepada orang-orang yang dimuliakan Allah, kita jangan pakai ila ruhi, tapi ila hadrati. Jadi yang pertamanya ila hadrati Nabi. Kalau kelasnya para malaikat, kalau malaikat wa ila hadrati, boleh gak tawasul pada malaikat? Bukan boleh lagi, kudu harus wa ila hadrati ya malaikat Jibril alaihi salam. Al-Fatihah. Sebab malaikat Jibril tuh yang megang proposal doa. Jadi malaikat Jibril Bapak Ibu sesudah berhenti nurunin wahyu, dia mengumpulkan proposal doa kita, Jibril yang nampung. Benar, Jibril yang nampung. Makanya Fatihain Jibril. Kalau bahasa kita mah, tolonglah proposal kita lihat-lihat juga gitu. Ntar dulu ya. Jadi kepada orang-orang yang dimuliakan Allah, kita pakai summa ila hadrati, summa ila hadrati, summa ila hadrati. Nah, baru kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, tetap jangan langsung summa ila ruhi, pakai hadrati. Sebab orang tua kita orang yang dimuliakan Allah dan kita wajib memuliakannya. Ini boleh paham Pak? Orang tua kita orang yang dimuliakan Allah dan kita wajib memuliakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Kudu tata keramanya ada. Misalnya orang tua kita summa ila hadrati ruhi, gitu. Summa ila hadrati ruhi Pulanah binti Pulan, atau summa ila hadrati ruhi Pulan bin Pul, kira-kira begitu. Kalau mau tambah keren, kita baca begini, wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in.
minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi anna Allahal karim yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa satarallahu uyubahu wa ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil jannah syai'u lillahi lahumul Fatihah. Keren gak tuh? Tuh keren tuh. Iya. Keren tuh. Jadi kalimat ila hadrati itu bentuk pemuliaan kita, bentuk pemuliaan kita, bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang dimuliakan Allah. Kenapa tadi saya katakan para nabi, para rasul, para wali, kita menyebutnya summa ila hadrati? Ini di jajaran kalangan para ahli tasawuf, kalangan ahli thariqah kayak begitu tawasulnya, kayak begitu tawasulnya, ya kayak begitu tawasulnya, keutamaannya. Sebab mengingat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ini aku Quran bilang, jangan kamu mengatakan orang-orang yang mereka wafat di jalan Allah mereka mati, bal ahya, mereka hidup, cuman kamu tidak melihatnya. Jadi secara hakikatnya hidup. Nah, jadi pada umumnya kita tawasul kepada para nabi, para rasul sampai kepada para wali, ya, atau para ulama yang kelasnya para wali, lebih utamanya ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Maliki. Itu begitu. Ila hadrati Syekh Buyut Sanun, sama itu wali itu. Buyut Sanun wali itu. Masya Allah. Syekh Buyut Tanggal, Buyut Lancong. Itu benar Pak. Itu orang-orang yang dimuliakan Allah. Cuman kita nggak tahu asal usulnya ya. Kalau nggak dimuliakan nggak mungkin orang banyak ziarah ke kuburannya, bener nggak? Nah baru kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kita jangan langsung ila ruhi, pakai kalimat penghormatan ila hadratir ruhi, ya, misalnya bapak kita, emak kita, ya. Ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, kalau perempuan bagaimana kita tawasulnya ngirim hadiahnya, ruhi apa ruha? Sebetulnya Bapak Ibu, untuk kalimat ruh ini kalimat baku. Ruh laki-laki ya ruh, ruh perempuan ya ruh. Ruh yang banyak disebut arwah. Jadi ruh itu kalimat mufrad satu. Ila ruhi Acan bin Naung misalnya. Tuh, ya 6 orang. Jadi nggak usah pakai didomir-domirin, nggak usah misalnya kalau perempuan ila ruha, nggak ada. Kalau mau pakai kalimat yang rapi, misalnya kalau mau dipakai nih, misalnya yang meninggal perempuan, summa ila ruhiha, itu baru benar tuh. Summa ila ruhiha Maimunah binti Ma'mun. Lelaki misalnya summa ila ruhihi, boleh. Summa ila ruhihi misalnya. Kemudian saya kirimkan Fatihah untuk ruhnya Abang Anu bin Anu gitu. Enggak pakai begitu juga, udah cukup buat orang laki-laki summa ila ruhi Acan bin Naum misalnya. Summa ila ruhi Maimunah binti Ma'mun. Yang penting ujungnya nih, wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajmain minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ladun adama ila yaumil qiyamah bi anna Allahal karim yaghfiru laha, kalau perempuan, wa yarhamuha wa satarallahu uyubaha wa ja'alallahu qabraha raudhatan min riyadil. Apa itu artinya? Bi anna Allahal karim yaghfiru laha, semoga Allah yang maha mulia mengampuni dosanya si fulan, wa yarhamuha, merahmatinya si fulan, wa satarallahu uyubaha, menutupi segala aib-aibnya si fulana, ya, wa ja'alallaha qabraha raudhatan min riyadil jannah, dan menjadikan kubur si impo ini, si ibu ini taman di antara taman sor. Paham ya? Itu yang penting. Jangan taman potret katanya, taman surga. Ini maksudnya tertibnya Pak, tertibnya ya, tertibnya. Jadi
Kalau untuk para nabi, ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulan muhammadin, dan seterusnya. Kepada para malaikat, summa ila hadrati ya malaikat Jibril, kita pakai kalimat panggilan ya malaikat Jibril. Kemudian kepada nabi, wa ila hadrati ya Nabiullah Sulaiman wa ya Nabiullah Yusuf misalnya, atau kepada Nabi Khidir, wa ila hadrati Nabiullah Khidir. Nama Khidir itu nama panggilan, nama aslinya Abul Abbas Balia bin Malkan. Nah, siapa orang yang menyebut nama Nabi Khidir plus nama aslinya, dakhalal jannah, kata ulama, orang itu berhak masuk surga. Kenapa? Nama Nabi Khidir adalah nama yang diagungkan Allah Subhanahu. Jadi kita kalau mutawasul sama Nabi Khidir, summa ila hadrati wa ila hadrati ya Nabiullah Khidir alaihi salam, tambahin Abul Abbas Balia bin Malkan. Al-Fatihah. Hafal enggak? Kalian suka ijazah wiridan dia pasti tahu itu. Ya, jadi nama aslinya Abul Abbas Balian bin Malkan. Nama panggilannya, julukannya Khidir. Kenapa Khidir? Di mana tempat yang gersang, ketika beliau kholwat di situ, maka tumbuh-tumbuhan rumput menjadi subur. Disebutnya Khidir, Nabi pembawa keberkahan. Di mana adanya Nabi Khidir? Di seluruh jagat raya, di lautan nih. Jaga laut, jagalah. Jadi Nyi Roro Kidul takluk sama Nabi Khidir. Jadi kalau ke laut pantai selatan tawasul sama Nabi Khidir, ntar kagak lama lagi Nyi Roro Kidul nyamperin, akang gitu tuh, mau minum apa Kang? Ada dua nabi yang masih hidup, ya, yang tinggal di dunia, nih. Satu Nabi Ilyas, dua Nabi Khidir, masih hidup sampai sekarang. Makanya Nabi Ilyas sama Nabi Khidir selalu ditawasulin oleh para ahli zikir, para ahli thariqah. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas selalu minum air jam-jam di musim haji, setiap tahun bikin haji. Makanya orang-orang yang kasab akan ketemu tuh sama Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Yang boleh jadi pulang haji kaya, pulang haji kebeli mobil, pulang haji kawin sekali 4. Karena dapat berkah dari Nabi Ilyas sama Nabi Khidir. Kenapa? Ini bukan ngomong bercanda, bener loh. Kalau sudah Allah yang menghendaki loh, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enggak ada yang susah, enggak ada yang ribet. Nah, jadi gitu Pak, tertibnya gitu. Baru summa ila ruhi, kalau ruhnya banyak, enggak usah atu-atu lama. Misalnya ruhnya ada 100. Begini aja, summa ila hadrati ya arwahi, sebutin anu bin anu, udah beres semua. Wa usulihim wa pur, itu yang rapi tuh. Wa usulihim wa purohim. Wa usulihim apa? Awalnya, akhirnya, ke bawah semua, dari turunan paling atas, turunan paling bawah, itu kita sebut semua. Kan sampai miladun Adam ila yaumil, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiam, yang namanya umat Islam semuanya ke bawah. Makanya pakai kalimat ujungnya syai'u lillahi lahumul. Kalimat syai' itu mencakup orang-orang yang kita kenal maupun yang kita nggak kenal, kesemuanya ke bawah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah, gitu ya Pak ya. Jadi begitulah tertibnya dalam rangka mengagungkan Rasulullah dan orang-orang yang diagungkan selain Rasulullah, yaitu para wali, para ulama, termasuk kedua orang tua kita. Begitu. Orang tua kita itu wali Bapak Ibu. Makanya kalau ada bapak ibu yang orang tuanya masih ada, lah bener orang dulu tuh ngajarinnya cuci kakinya setiap hari Jumat, bukannya musyrik, bukan. Jadi orang tua kita tuh yang laki punya keberkahan, cuci kakinya, minum airnya, banyakannya dibacok 100 orang agak mempan, golok plastik. Ya artinya keberkahan didapat, lah bener. Kalau anak sudah berani nyuci kaki orang tua, itu anak baik apa enggak itu anak? Ikhlas enggak hatinya? Udah pasti ikhlas lah, agak mungkin dia pura-pura karena besok emaknya mau kena gusuran. Kalau biasa nyuci kaki, ikut madenya. Sebab ade tiap Jumat nyuci kaki, dia ngikut. Kata emaknya, gue mah tahu loh nyuci kaki karena besok gue menjual ya. Nah, enggak acil umpamanya. Jadi kalau anak sudah berani nyuci kaki orang tua, itu anak hatinya bersih.
itu anak udah mulia, itu anak udah tahu bener-bener cara menghormati orang tua. Bener tuh. Kan kita belum pernah ya cuci kaki orang tua. Masalah cuci kakinya, minum airnya buat mandi, itu jimat yang paling ampuh. Lo bener, jimat yang paling ampuh itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, luruskan hati, bersihkan jiwa ya, dengan senantiasa mengharap rahmat Allah, pertolongan Allah. Ingat, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selalu setan ngerecok. Ingat tuh, ingat, kita kudu ingat tuh. Setiap kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan, iblis anak buahnya setan selalu ngerecokin kita. Makanya niatin lillah wa fillah wa ala Allah, untuk Allah, pada jalan Allah, dan atas nama. Kalau sudah begitu niat kita, mau bagaimanapun keadaannya, kita lurus ke depan menatap, daripada pengharapan kita yang kita cari hanya ridho Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.